Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Ramaningsi dari kelompok 5 bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan strategi dan pengambilan keputusan program makan bergizi di Provinsi Jambi pada mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan siswa sekolah dasar. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh siswa mendapatkan asupan makanan sehat setiap hari sekolah guna mendukung pertumbuhan dan prestasi belajar mereka. Sebagai bagian dari pelaksanaan program ini, peran manajer distribusi sangat penting untuk menjamin bahwa 25.000 paket makan siang dapat dikirim setiap hari ke 150 sekolah dasar yang tersebar di 6 kabupaten, yaitu Kota Jambi, Bungo, Batanghari, Kerinci, Tebo, dan Merangin. Namun pelaksanaan di lapangan menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan waktu pengiriman, medan geografis yang sulit, produk makanan yang mudah rusak, serta keterbatasan anggaran. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan distribusi dan transportasi yang efisien, efektif, dan adaptif terhadap kondisi wilayah. Baik, selanjutnya saya Nurfika Tiara dengan NIM C1B023019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model pengambilan keputusan. Dalam merancang strategi distribusi untuk program berskala besar seperti ini, diperlukan pendekatan data-driven decision making, yaitu proses pengambilan keputusan yang berbasis data aktual dan analisis sistematis. Pendekatan ini membantu memastikan keputusan yang diambil bersifat objektif, terukur, dan sesuai kondisi lapangan. Yang pertama, mengidentifikasi rute dan waktu terbaik, yaitu dengan menggunakan data geografis, menganalisis waktu tempuh, menentukan rute tercepat dan aman, dan mempertimbangkan waktu pengantaran. Kedua, prioritaskan area berisiko keterlambatan. Terakhir, bangun sistem logis berdasarkan efisien. Saya Nadiin Erianti dengan NIM C1B023010 akan melanjutkan materi yaitu tentang strategi distribusi. Strategi distribusi yang pertama yaitu adanya klusterisasi wilayah, yaitu sekolah-sekolah dibagi ke dalam beberapa kelompok wilayah berdasarkan lokasi geografis, aksesibilitas jalan, dan kondisi medan. Lalu setiap kluster akan dilayani oleh satu hub pengiriman yang berfungsi sebagai pusat distribusi. Lalu yang kedua, sistem hub dan spoke, yaitu hub adalah titik pengumpulan atau transit logistik utama, misalnya dapur utama, gudang, atau titik tengah logistik. Spoke adalah sekolah-sekolah yang menjadi tujuan akhir pengiriman dari hub. Lalu model ini memperpendek jarak langsung antara pusat ke semua sekolah dan meningkatkan efisiensi distribusi. Lalu yang terakhir, penjadwalan pengiriman. Sekolah yang terletak di daerah terpencil atau sulit dijangkau akan diprioritaskan dan dikirim lebih awal di pagi hari. Penjadwalan rute pengiriman disusun berdasarkan data kondisi jalan, cuaca harian, serta estimasi waktu tempuh. Rute optimal disesuaikan agar pengiriman dapat sampai tepat waktu dan menghindari risiko keterlambatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi transportasi. Gunakan kendaraan sesuai kondisi geografis. Mobil box untuk kota atau jalan utama, motor untuk daerah pelosok atau pegunungan, truk untuk pengiriman awal dalam jumlah besar. Terapkan pelacakan real time. Pertama, memantau posisi kendaraan dan estimasi waktu kedatangan. Jika ada keterlambatan, bisa segera direspon. Selanjutnya, efisiensi biaya. Yang pertama, optimalisasi rute pengiriman, yaitu dengan menyusun rute pengiriman yang efisien akan menghasilkan penghematan signifikan pada konsumsi bahan bakar dan waktu tempuh. Semakin sedikit waktu dan jarak yang ditempuh, semakin rendah biaya operasional distribusi. Yang kedua, konsolidasi pengiriman. Sekolah-sekolah yang berada dalam lokasi berdekatan dikelompokkan dalam satu rute pengiriman. Pengiriman secara kolektif ini mengurangi jumlah perjalanan dan meningkatkan efisiensi penggunaan kendaraan. Yang terakhir, 3, kemitraan dengan penyedia lokal. Bekerja sama dengan penyedia makanan lokal atau dapur mitra di masing-masing kabupaten. Strategi ini mengurangi kebutuhan pengiriman jarak jauh dari pusat sehingga lebih hemat biaya dan waktu serta meningkatkan kecepatan respon logistik. Baik, saya Putri Fadila Wibowo dengan NIM C1B023121. Jadi, kesimpulan strategi dan pengambilan keputusan program makan bergizi di Provinsi Jambi yaitu program makan bergizi gratis di Provinsi Jambi merupakan tantangan logistik berskala besar yang membutuhkan perencanaan distribusi dan transportasi yang matang. Untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup: yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data; yang kedua, strategi distribusi terstruktur; yang ketiga, transportasi yang adaptif; yang terakhir, efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas.
Dengan penerapan strategi ini, distribusi makanan ke seluruh sekolah dapat berjalan tepat waktu, aman dan berkualitas, serta efisien secara biaya dan juga tenaga, sehingga tujuan utama program meningkatkan gizi siswa secara merata dapat tercapai dengan optimal. Terima kasih.